Hai hai, akhirnya film yang ditunggu-tunggu udah tiba. Banyak trailer Spider-Man No Way Home yang sebelumnya sempat beredar. Film Spider-Man ini banyak ditunggu-tunggu oleh para pecinta film Marvel dan kali ini kita akan mencoba menjelaskan alur film Spider-Man No Way Home 2021. Penasaran? Cool, let's spill the movie! Merujuk pada event sebelumnya saat melawan Mysterio yang berakhir dengan terbongkar identitas Spider-Man yang ternyata adalah Peter Parker. Hal itu membuat Peter sedih dan khawatir karena bukan gak mungkin musuhnya akan memanfaatkan orang-orang terdekatnya untuk mengalahkan Spider-Man. Gak cuman sampai di situ, Mysterio juga menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan massal menggunakan drone canggih adalah perbuatan Spider-Man. Hal ini didukung dengan laporan berita dari Daily Bugle yang dibawakan oleh Jonah Jameson yang membuat sejagat raya tahu identitas di balik Spider-Man. Karena fitnah yang viral itu, warga kota bahkan teman-temannya mulai membuli Peter, MJ, dan Ned dengan sebutan public enemy. Lah bujuk, superhero itu. Setelah lama diinterogasi, mereka pun kembali ke rumah dengan bantuan seorang pengacara bernama Matt Murdock. Mungkin dari kalian banyak yang gak tahu kalau Matt adalah sosok di balik superhero Marvel yakni Daredevil. Hal itu terlihat ketika tiba-tiba hal itu membuat Peter tercengang dan bertanya-tanya, kok bisa? Padahal doi gak bisa lihat. Kemudian kita diperlihatkan Peter, MJ, dan Ned yang membuka surat pengumuman hasil tes masuk universitas. Di sana mereka gagal untuk masuk universitas tersebut yang besar kemungkinan dikarenakan kabar viral yang mereka terima. Kemudian Peter yang frustasi segera menuju ke tempat Dr. Strange. Setelah masuk, dirinya disambut baik oleh Strange. Kemudian gak lama Peter menceritakan semua yang menjadi unek-uneknya dan meminta bantuan Strange. Namun Strange berkata bahwa ia tidak bisa membantu Peter karena ia sudah tidak memiliki Time Stone atau batu waktu. Mendengar hal itu, Wong nyeletuk kalau Strange sudah banyak lupa dan seketika Strange teringat mantra terlarang yaitu Rune Kafka. Mantra ini adalah mantra terlarang yang dapat membuat orang lupa akan masa lalu. Kemudian Wong mengingatkan Strange untuk jangan menggunakan mantra tersebut dan pergi. Scene berpindah di mana Strange sedang melakukan ritual di depan Peter. Di sini Peter khawatir dan gelisah serta takut jika MJ, May, dan Ned menjadi lupa akan kenangan mereka. Ocehan Peter itu pun membuat Strange gak fokus menjalani ritualnya, lalu tiba-tiba setelah itu Strange marah kepada Peter karena telah membuat mantranya gagal sebanyak 6 kali. Kemudian Strange bertanya apakah Peter sudah berusaha meminta untuk diberikan kesempatan kedua bagi mereka agar dapat masuk ke universitas. Peter pun menjawab kalau ia nggak kepikiran ke sana dan Peter pun diusir. Setelah itu Peter menelpon temannya untuk meminta kontak salah seorang wakil rektor yang mungkin dapat membantunya. Kemudian Peter pergi setelah mendapat kabar wanita itu pergi ke airport. Setelah mencari, Peter pun mulai memberitahu apa maksud dan tujuannya, lalu tiba-tiba mobil pada hancur dan warga berlarian. Tak lama terlihat tentakel besi yang khas dan muncullah Otto yang merupakan musuh Spider-Man di masa lalu. Di sini Otto marah kepada Spider-Man karena telah merusak mesin pembangkit energi fusi pada saat itu. Sementara Peter yang gak tahu apa-apa pun kebingungan dengan apa yang dikatakan Otto, kemudian terjadilah baku pukul. Ketika Peter terpojok di bawah jembatan, pukulan Otto membuat topeng Peter terlepas. Kemudian Otto menyadari bahwa orang di balik Spider-Man itu bukanlah Peter yang ia kenal. Secara diam-diam, Peter mulai memprogram nanoteknologi yang menempel di tentakel Otto dan berhasil mengendalikannya. Setelah itu, Peter pun kembali menyelamatkan wanita tadi dan permintaannya pun dikabulkan. Setelah itu, Peter menghampiri Otto lalu menginterogasinya dan tiba-tiba bom yang sangat familiar muncul kemudian meledak dan muncullah Green Goblin.
Secara tiba-tiba pula, Peter sampai di suatu ruangan yang sudah berisi Lizardman dan Otto di dalam akuarium dan muncullah Strange. Di sini Strange menjelaskan bahwa akibat dari mantra yang digagalkan oleh Peter berdampak menarik mereka yang kenal Peter dari berbagai universe. Setelah itu, Strange mengajak MJ dan Ned ke markas Strange dan bertemu Peter untuk mencari makhluk lain yang masuk ke universe mereka. Tak lama Ned menemukan adanya gangguan di dekat fasilitas penelitian militer dan saksi mengatakan melihat monster yang terbang. Kemudian Peter pun langsung menuju lokasi yang Ned temukan. Di sana Peter menemukan monster listrik yakni Electro yang ada di The Amazing Spider-Man. Lalu tak lama, saat hampir kesetrum, Peter dihalangi oleh Sandman atau Makro yang menanyakan apakah Peter masih ingat dengannya. Peter pun menjawab bahwa ia bukan Peter yang dimaksud dan Peter akan menjelaskannya setelah mereka bekerja sama mengalahkan Electro. Setelah itu, Peter menjelaskan pada Electro dan Sandman bahwa ini bukanlah universe mereka, kemudian Peter membawa mereka ke markas untuk dikurung. Di sini Electro menyadari adanya kehadiran Connor atau Lizardman yang berarti mereka satu universe. Di sisi lain, Peter mendapat telepon dari May yang memberitahu salah seorang yang ia cari datang mencari Peter. Mendengar hal itu, Peter pun khawatir dan bergegas untuk pergi. Setibanya di sana, Osborn keheranan bahwa yang ia cari bukanlah Peter Parker yang ia maksud. Di sini Osborn berkata bahwa ia membutuhkan bantuan Spider-Man karena terkadang ia merasa bahwa ada makhluk lain yang mengendalikan dirinya. Mendengar hal itu, Peter membawanya pergi ke markas Strange. Setelah sampai di sana, Osborn bertemu dengan Otto dan bertanya apa yang terjadi. Di sini Otto malah balik bertanya dengan heran karena Osborn harusnya sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Kemudian Sandman menambahkan bahwa benar Osborn mati ketika melawan Spider-Man karena tertusuk oleh pesawatnya sendiri sebagai Green Goblin. Kemudian Sandman mengatakan Otto juga sudah meninggal tenggelam bersama mesinnya. Otto menyangkal hal itu dan menceritakan kejadian yang ia alami dan seketika ia tersadar sudah berada di universe ini. Tak lama muncul Strange dan memasukkan Osborn ke akuarium. Di sana, Strange membawa kotak bernama Codamus Machinati yang berfungsi mengembalikan mereka yang tersesat ke universe ini. Di sini Peter tak setuju karena di universe ini mungkin saja mereka dapat berubah. Strange pun menjelaskan bahwa itu takdir mereka, kemudian membacakan mantra. Di tengah ritual, Peter yang tidak setuju pun menarik Codamus Machinati dan terjadilah aksi saling rebut dan kejar-kejaran. Setelah lama mengejar, Strange berhasil dihadang Peter dengan jaring kemudian mengambil kotak dan cincin dari Strange. Kemudian Peter kembali lalu menyerahkan kotak kepada MJ dan cincin Strange dipegang oleh Ned. Setelah itu Peter mengajak semua yang di akuarium untuk dikembalikan ke wujud semula agar hidup normal. Setelah perdebatan berlangsung alot, mereka pun setuju dan menuju ke tempat Peter. Di sini Peter merancang chip untuk Otto bersama dengan Norman Osborn. Setelah berhasil, Peter pun hendak memasangkan chip ke Otto. Mendengar hal itu, Otto yang takut pun mencoba berontak walau nggak bisa dan chip tersebut berhasil dan membuat Otto menjadi normal dan baik seperti sedia kala. Otto pun menjelaskan bahwa gangguan suara di dalam kepalanya sudah menghilang. Kemudian Peter lanjut memasangkan alat untuk menghilangkan listrik kepada Electro dan pergi. Singkat cerita, Peter merasakan ada yang aneh di sana dan tiba-tiba Peter mengikat tangan Norman dengan jaring karena ternyata terlihat sisi lain dari Norman sudah muncul. Di sini Norman mulai menghasut yang lain agar tidak ikut menghilangkan kekuatan mereka hingga kemudian Electro mengambil alat yang biasa dipakai oleh Iron Man dan Norman pun menyerang Peter. Saat Peter hampir kalah, May datang hendak membantu Peter tapi malah ketabrak pesawat Norman. Kemudian Norman pun melemparkan bom ke arah May dan beruntung Peter masih selamat dan segera menghampiri May.
Di sini terlihat May yang terluka, lalu tak lama May pun meninggoy dan Peter pergi karena sudah terkepung. Adegan beralih ke MJ dan Ned yang tak berhasil menemukan keberadaan Peter. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Ned bisa mengeluarkan percikan sihir kemudian mencoba mencari lokasi Peter. Setelah berhasil, mereka melihat Spider-Man dan memanggilnya. Setelah datang dan membuka topeng, mereka terkejut karena sosok di balik Spider-Man bukanlah Peter yang mereka kenal. Di sini Spider-Man menjelaskan bahwa ia adalah Peter Parker dan Spider-Man di dunianya. Kemudian MJ memintanya untuk ngerondang di atap sebagai bukti. Kemudian Ned mencoba kembali untuk menemukan Peter dan muncullah Peter yang diperankan oleh Tobey Maguire dan saat hendak kembali, kemudian MJ menanyakan apakah ia Peter. Ia pun mengaku kalau dirinya adalah Peter Parker dan mengenali MJ dan Ned. Lalu ia melihat Spider-Man lain dan merasa aneh, lalu tiba-tiba setelah kejadian itu, Peter Parker yang diperankan oleh Tobey, ini Parker semua ya antarnya, kita panggil aja dengan nama pemerannya aja lah ya biar nggak bingung, oke? Lanjut. Di sini Tobey menjelaskan bahwa ia sedang mencari Tom si Spider-Man di universe ini karena merasa bahwa Tom membutuhkan bantuannya, begitu juga dengan Andrew. Ned pun menjelaskan bahwa mereka juga sudah mencarinya namun tak berhasil. Kemudian Tobey menanyakan apakah ada tempat yang biasa dikunjungi saat Tom ingin sendiri. MJ pun berpikir dan teringat suatu tempat, kemudian mereka pergi ke sana. Singkat cerita, MJ dan Ned sampai di sana dan terlihat Peter yang lagi mewek dan memeluknya. Tak lama Tom merasa ada yang aneh dan MJ menjelaskan bahwa ada orang lain di sini dan mereka pun bangun. Tom kaget melihat mereka loncat dari atas, kemudian Tobey dan Andrew mengucapkan turut berduka untuk May. Di sini Tom hendak menyerah dan memulangkan mereka semua karena setelah putus asa. Kemudian Tobey dan Andrew menceritakan kisah pahitnya kehilangan orang yang mereka sayang dan sempat putus asa, namun mereka nggak menyerah dengan keadaan. Mendengar hal itu, Tom yang sudah layu seperti kangkung kemarin pagi pun bangkit dan bersemangat kembali. Singkat cerita, mereka bekerja sama membuat serum untuk mengembalikan Osborn dan yang lain pulih seperti semula. Setelah berhasil, Tom melakukan video call ke Daily Bugle dan menyatakan kesalahannya yang menyebabkan kekacauan karena musuh yang datang dari universe lain. Hal itu dilakukan untuk memancing musuh agar datang ke lokasi Tom. Kemudian mereka menaruh beberapa serum di tempat terpisah dan menunggu kedatangan musuh. Sembari menunggu, mereka pun saling berbagi cerita bagaimana Spider-Man di universe mereka masing-masing. Ini kocak sih adegan ini. Tak lama datang Electro dan meminta Codamus Machinati untuk dihancurkan. Kemudian Tom kabur dan memberikan kotak ke MJ dan Ned, sementara Andrew menghadapi Electro. Setelah MJ dan Ned menerima kotak, portal tak mau tertutup dan Ned terus berusaha. Adegan beralih ke Andrew yang lari dari kejaran Electro dan Tobey yang dikejar oleh Lizardman. Kemudian mereka meminta serum kepada Tom dan tiba-tiba Tom diserang oleh Sandman. Situasi menjadi buruk ketika Sandman mendapat asupan pasir di sana. Hal itu dimanfaatkan 3 Spider-Man untuk berdiskusi, kemudian mereka pun beraksi. Di sini mereka fokus untuk mengalahkan Sandman dengan membawanya ke dalam konstruksi bangunan. Setelah berhasil, Tobey menghampiri Sandman dan berkata, setelah itu mereka fokus untuk mengalahkan Electro. Di sisi lain, Lizardman yang berhasil lepas melihat portal yang terbuka kemudian menghampirinya. Lizardman berhasil masuk lalu dihadang oleh Tom dan membuat MJ serta Ned berlari keluar. Di sisi lain, Tobey dan Andrew yang sedang melawan Electro berhasil disetrum dan dihentikan oleh Otto. Di sini Electro menolak bantuan Otto, lalu tiba-tiba Otto mencabut alat yang digunakan Electro dan melepaskan Spider-Man.
Setelah itu, Otto menancapkan alat yang disiapkan Spider-Man ke dada Electro dan ia pun berubah menjadi normal. Di sisi lain, MJ melemparkan serum ke Tom yang sedang menghadapi Lizardman dan kemudian Ned berusaha membuka portal dan muncullah Strange dan kemudian mengambil kotak tersebut. Di sini, Strange melihat keberhasilan Tom merubah Lizardman menjadi manusia normal. Di sisi lain, terlihat Strange yang memarahi Tom lalu tiba-tiba Strange terkejut melihat ada 3 Spider-Man di sana. Tak lama datang Norman yang mengambil kotak di tangan Strange. Saat kotak berhasil diambil kembali oleh Strange, kotak meledak yang mengakibatkan bangunan runtuh dan MJ terjatuh. Tom pun segera terjun untuk menolong MJ namun dihalangi oleh Norman. Akhirnya Andrew terjun dan berhasil menyelamatkan MJ. Di sini Andrew terlihat sedih karena pernah kehilangan kekasihnya di situasi yang sama. Kemudian terlihat Strange yang mengeluarkan Kamehame dan membuat portal terbuka kemudian berusaha menutupnya kembali. Di sisi lain, Tom berusaha menghancurkan pesawat Norman dan mereka pun terjatuh. Kemudian terjadi perkelahian antara Norman dan Tom yang berakhir dengan kalahnya Norman. Lalu Tom mengambil pesawat Norman dan hendak menusuknya. Tom pun mengalah dan tidak jadi membunuh Norman. Lalu tiba-tiba Norman menusuk Toby dari belakang dan seketika terjatuh. Kemudian Andrew melempar serum kepada Tom dan menancapkannya ke leher Norman. Seketika Norman tersadar dan bisikan jahat di kepalanya menghilang. Setelah itu kita diperlihatkan Tom yang menemui Strange dan memintanya untuk melakukan mantra agar semua orang lupa padanya walaupun MJ dan Ned akan ikut lupa. Di sini Strange menyetujui hal itu lalu menyuruh Tom untuk berpamitan kepada yang lain. Kemudian Tom menghampiri Toby dan Andrew lalu berpelukan dan mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Setelah itu Tom menemui Ned dan MJ kemudian mereka beradu sungut. Di sisi lain, semua musuh pun satu persatu hilang termasuk juga Spider-Man. Setelah kejadian itu, terlihat Tom membawa surat dan datang ke tempat kerja MJ. Di sini, Tom berpura-pura untuk memesan kopi, kemudian terlihat MJ dan Ned yang tidak mengenali Tom. Tanpa sengaja, Tom mendengar bahwa mereka telah diterima di universitas. Hal itu membuat Tom mengurungkan niatnya memberitahu surat yang ia bawa untuk MJ lalu pergi. Adegan masih berlanjut di mana Tom menempati rumah barunya. Ada yang kenalin gak rumah ini? Kemudian diperlihatkan Tom yang habis membuat kostum dan pergi melalui jendela. Nah, udah selesai sampai di situ guys ceritanya Spider-Man No Way Home ini. Di post credit scene, kita diperlihatkan ada Eddie yang merupakan pemeran dari Venom di suatu bar, kemudian menghilang dan meninggalkan cairan hitam di meja. Selain itu, ada juga Strange yang mendapatkan bisikan bahwa apa yang ia lakukan akan berdampak sangat buruk, kemudian menemui Wanda Maximoff untuk meminta bantuan. Komen pendapat kalian di bawah ya, terima kasih yang udah nonton. Have a nice day.